Saya rekod dulu lah ya, biar nampak wajahnya. Jadi mata kuliah ekonomi kemiskinan. Ini sebenarnya mata kuliah baru lah ya. Baru, karena sebelum-sebelumnya kan tidak ada ini mata kuliah ini ya kan. Kalau nggak salah baru setahun atau 2 tahun ini ya. Jadi ini adalah merupakan pengembangan dari mata kuliah ekonomi makro ya, ekonomi pembangunan ya, kemudian ada ekonomi kemiskinan ya. Belajar dalam mata kuliah ini adalah untuk mengetahui kan kita kenapa kok banyak orang miskin ya, kenapa susah kali untuk mengentaskan kemiskinan ya, pemerintah kok susah kali. Maka perlu diajarkan, perlu disebarluaskan ya kepada khususnya kepada mahasiswa untuk dapat menyebarluaskannya ke masyarakat lain, bahwasannya ini loh, makanya karena masalah ini makanya adanya kemiskinan gitu ya. Jadi semuanya ada ininya ya, ada alasannya ya. Kenapa kemiskinan itu nggak bisa dihapuskan ya, nggak bisa dinolkan misalnya kan? Kenapa? Apa sebabnya kan? Nah, tentunya jawabannya adalah di mata kuliah ini. Jadi dengan Anda paham, Anda mengetahui mata kuliah ini, Anda bisa menyebarluaskan pengetahuan ini kepada masyarakat atau lingkungan Anda. Ini loh penyebab atau ini loh kemiskinan itu. Kadang kemiskinan itu orang merasa nyaman aja jadi orang miskin. Nah, itu anehnya sekarang ya kan. Ada juga aneh kayak gitu. Nah, itu namanya. Jadi dia udah miskin aja lah, nggak mau ribut, nggak mau pusing-pusing deh kan. Ada juga itu rupanya. Itu namanya istilahnya kemiskinan apa namanya. Nanti akan kita pelajari itu kemiskinan apa istilahnya itu ya. Jadi dia udahlah miskin nggak apa-apa lah gitu. Yang penting nanti dapat BLT ya, dapat bantuan prasejahtera. Nah, jadi menyebabkan apa istilahnya orang jadi malas gitu ya. Oke, saya akan share PowerPoint ya. Nanti oke, silakan kalau mau nutup kamera, takutnya nanti apa ya berat dia ya. Jadi kita mulai. Di PowerPoint sebelumnya sudah ada itu nama saya ya, nama saya Dr. Wilcan Robain STMA, alamatnya anak Komat ini ya, anak Kota Maksum ya, Jalan Puri Gang Amaliah ya. WA saya itu nanti di PowerPoint udah ada. Ini adalah literatur atau buku-buku ya yang menjadi referensi pembelajaran kita. Silakan Anda memiliki ya satu buku ya, di antara literatur ini ya. Karena kalau kuliah dengan saya atau saya menyarankan milikilah satu buku setiap mata kuliah. Nah, jadi berapa mata kuliah yang kamu ampu, yang kamu milikilah satu buku ya. Jadi nggak usah banyak-banyak, satu buku aja cukup untuk setiap mata kuliah. Agar paham kita dan menjadi referensi apabila nanti kita akan menulis skripsi. Ya. Kemudian ini materi ya, materi juga di kontrak perkuliahan itu sudah saya share, itu lebih jelas lagi ya materi yang saya berikan. Ini materi saya buat 1 sampai 8 ya, sampai UTS ya. Nanti di materi 9 akan saya sampaikan lagi. Lalu nanti coba Anda kalau tatap muka bisa saya sharekan ini filmnya ya tentang kemiskinan ya. Terutama kemiskinan itu yang sangat sengsara itu adalah anak-anak ya. Anak-anak sangat menderita ya karena kemiskinan itu. Jadi silakan nanti lihat di YouTube ya, di YouTube. Silakan Anda lihat di YouTube. Itu ada film ya, film yang bagus tentang kemiskinan. Materi 1 ini adalah kita bicara tentang pengertian kemiskinan, ya, pemerataan pendapatan, hubungan pendapatan dan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi,
ekonomi kesejahteraan dan ukuran kemiskinan. Jadi secara definisi kemiskinan itu adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi ya untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan ya. Jadi makanan dan bukan makanan dan bisa juga bukan makanan, misalnya pakaian. Nah, ini diukur dari sisi pengeluaran ya. Pengeluaran daripada keuangan ya, keuangan masyarakat ya, keuangan individu ya. Jadi dengan kata lain, kemiskinan itu dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi ya untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar ya, bersifat mendasar. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapitanya di bawah garis kemiskinan. Itulah yang disebut dengan penduduk miskin ya. Mengapa terjadi kemiskinan ya? Jadi kemiskinan itu dialami oleh semua negara. Ya. Negara maju pun dia ada juga penduduk miskinnya ya. Jadi jangan sampai Anda mengira Amerika itu tidak punya orang miskin. Ada orang miskinnya di sana ya. Jadi permasalahan klasik di negara miskin itu adalah pertumbuhan yang berlawanan dengan distribusi pendapatannya. Jadi pertumbuhan ekonominya itu berlawanan dengan distribusi pendapatan yang tidak merata. Lalu penyebaran kemiskinan tidak merata di negara sedang berkembang. Kemiskinan itu berbeda. Nah, jadi kalau bicara kemiskinan berbeda dengan ketimpangan distribusi pendapatan. Jadi itulah terjadi. Kenapa terjadi kemiskinan? Kemiskinan itu terjadi juga di negara-negara maju. Nah ini dilihat dari gambar-gambar ini kan anak-anak yang banyak mengalami nggak bisa sekolah, kurang gizi ya, karena orang tuanya tidak punya uang untuk membeli makanan yang bergizi ya. Sehingga dampak yang buruk itu memang terjadi pada anak-anak. Kemiskinan itu karena tidak ratanya distribusi pendapatannya. Jadi pemerintah itu berusaha untuk melakukan pemerataan pendapatan masyarakat, tapi bagaimanapun caranya kadang-kadang memang tidak bisa merata ya. Jadi pengertian merata di sini tidak berarti bahwa semua warga masyarakat itu mendapat pendapatan yang sama. Tetapi pemerataan di sini adalah bahwa ketimpangan yang terjadi di masyarakat itu tidak menimbulkan keresahan atau kecemburuan sosial. Jadi yang dimaksud pemerataan pendapatan bahwasanya pendapatan itu tidak harus sama, tetapi masyarakat itu merasakan apa yang dapat dari pemerataan pendapatan. Bagaimana hubungan pendapatan dan kemiskinan? Jadi menurut ilmu ekonomi ya bahwa pendapatan merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seorang, baik dalam satu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode. Ya. Jadi itu yang disebut dengan pendapatannya, nilai maksimum ya, nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seorang dari satu periode dengan harapan pada akhir periode juga mempunyai pendapatan yang sama. Nah, jadi hubungannya adalah hubungan terbalik dengan kemiskinannya. Jadi semakin tinggi tingkat pendapatan suatu perekonomian nasional, belum tentu kemiskinan itu semakin rendah. Jadi indikator pemerataan, indikator pendapatan itu tidak bisa atau berbanding terbalik dengan kemiskinan ya. Jadi begitu sebaliknya, semakin rendah tingkat pendapatan maka tingkat kemiskinan akan semakin tinggi. Jadi hubungannya antara pendapatan dengan kemiskinan adalah hubungan yang terbalik ya. Pertumbuhan ekonomi dikatakan meningkat bila persentase kenaikan PDB ya. PDB itu adalah produk domestik bruto ya. Artinya jumlah produk yang dihasilkan secara domestik. Ya. Ada tiga perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, yaitu penekanan pada kenaikan PDB,
kemudian akibat dan perbaikan kondisi, misalnya pembangunan infrastruktur, kemudian akibat keberhasilan, misalnya keberhasilan dalam mengurangi kemiskinan. Oke, ini tidak saya bahas, ini adalah ekonomi kesejahteraan dan versus kemiskinan. Anda silakan baca di slide yang saya share, supaya Anda baca ya. Nah, ukuran kemiskinan itu ada 3 indikator ya. Ada namanya tingkat kemiskinan, yaitu proporsi penduduk pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan. Ada istilahnya kedalaman, ya. Jadi kalau kurva berapa dalam tingkat kemiskinan itu ya, berapa dalam tingkat kemiskinan itu. Nah itu termasuk istilahnya kedalaman kemiskinan. Lalu berapa parah kemiskinan itu? Itulah salah satu daripada ukuran-ukuran kemiskinan. Jadi masalah strategis daripada kependudukan bahwa terjadinya penyediaan lapangan kerja yang tidak merata ya. Artinya penyedia lapangan kerja itu ada. Jadi lapangan kerja yang dibuat pemerintah itu ada, tetapi di dalam hal ini cuma 77% yang tidak skill di dalam bekerja itu ya. Artinya pekerja yang tidak mempunyai keahlian pada tempatnya ya. Jadi lapangan kerja itu ada disediakan pemerintah, diisi oleh 77% yang tidak skill, yang tidak ahli. Nah, jadi kalau yang tidak ahli itu ya tentunya gajinya ya nggak sebesar gaji seorang yang ahli. Nah, jadi artinya akan banyak kekurangan gaji ya, kekurangan pendapatan. Lalu pemerintah juga memberikan kesempatan pendidikan, tetapi cuma 53% anak-anak yang sekolah, sisanya tidak bersekolah. Nah, landasannya apa ya? Karena bersekolah kan harus memerlukan biaya, harus memerlukan uang ya. Jadi ada kesempatan pendidikan, cuma dinikmati oleh 53%. Lalu meningkatkan kesehatan. Setiap tahun pemerintah berusaha meningkatkan kesehatan, membuat puskesmas di setiap desa. Ya. Tetapi yang rawan pangan dan kurang gizi ya tetap ada, gitu. Tetap ada. Lalu menambah kesejahteraan penduduk ya, selalu membuat terobosan-terobosan bagaimana kesejahteraan penduduk ini bisa maksimal ya. Tetapi ternyata 16,6% itu penduduk miskin. Nah, jadi ini adalah masalah strategis kependudukan yang ujung-ujungnya kalau ini tidak di-maintain, maka yang akan terjadi adalah kemiskinan. Ya. Yang terjadi adalah kemiskinan, gitu ya. Jadi inilah materi satu yang bisa saya jelaskan. Untuk itu saya silakan kalau ada yang mau bertanya tentang materi 1 sebelum kita lanjut ke materi 2 ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Pada materi 1 ini nanti kita lanjut lagi ke materi 2 ya. Nanti Jumat depan kan materi 3 dan 4 itu ya. Materi 3 dan 4. Nah, jadi nanti kita sampai di materi 3, kita stop. Artinya minggu depan kita by ear learning ya. By ear learning